semuanya, welcome to Team Soulline Series. Yuk sama-sama berdiri, let's praise Him together. Here we go. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, come on. Sing this song together. Dia buka jalan penuh mujizat, come on. Tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas. Patahkan kutu hatiku. Sekali lagi ya, here we go. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas. Patahkan kutu hatiku kuat. Let's give a big shout for Jesus. Woo! Here we go. Clap your hands together. Jump. Sing it together. Ku bersandar padamu. Say. Sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh. Amen. Bukan kuatku tapi kekuatanmu. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas. Patahkan kutu hatiku kuat. Oh, oh, oh. Sing it. Ku bersandar padamu. Yeah. Sungai di gurun kau adakan. Tembok musuh pun runtuh. Bukan kuat kami Tuhan, bukan kuatku tapi kekuatanmu. Everybody. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas. Patahkan kutu hatiku kuat. Clap your hands together. Woo! Here we go. Dia buka jalan, oh, oh. Sing it. Dia buka jalan penuh mujizat, tenangkan badai, taklukkan musuh. Dia buka jalan, dia tak terbatas. Patahkan kutu hatiku kuat. Oh, let's give a big shout out Jesus. Sama-sama tadangkan kedua tangan kita bersama. Kita mau siapkan diri kita untuk menyembah Tuhan.
Kita mau serahkan setiap perkara kita kepada Tuhan. Let's worship Him. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Sama-sama kita katakan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Sing it together. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Tak pernah Dia mengecewakan. Sebab Yesusku tak pernah gagal. Sing it together. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus Dia penolong dan sahabatku. Tetap percaya, Tuhan setia. Sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita mau sama-sama perkatakan iman kita. Kita mau sama-sama perkatakan doa-doa kita. Come on, worship Him. Oh, kami percaya padamu. Segala perkara dapat ku tanggung. Come on. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus Dia penolong dan sahabatku. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Berikan sorak-sorai dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami Tuhan, berkarya atas kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap baik-baik aja. Di sini aku bakal nyampein beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, diingatkan kembali, ibadah Teens Online Service Alpha Mega Church dapat diakses setiap hari Minggu mulai dari jam 7 pagi. Dan pengumuman yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan, teman-teman bisa transfer di rekening Alpha Omega Church. Dan pengumuman yang ketiga, diingatkan kembali buat teman-teman untuk selalu berkomsel dengan grup kalian masing-masing. Oh iya, kalau teman-teman ngerasa terberkati, bisa ketik di kolom komentar, teman-teman bisa say amin, haleluya, yes. Dan jangan lupa juga buat
share video ini ke teman-teman kalian. Oke, see you. God bless you guys. Hey, welcome semuanya, teman-teman Atmosphere, dimanapun kamu berada. Udah pada mandi belum? Udah pada sikat gigi apa belum? Well, we are in the end of our series called Fire. Aku berharap 1 bulan ini benar-benar menantang kita. Well, don't miss Jesus, itu yang kita bahas yang pertama. Karena ketika God purify us, kita jadi orang yang berapi-api. When the fire of God purify us, kita jadi orang yang on fire. Whatever it takes, whatever happens. Dan kita udah belajar bagaimana gak mudah menyerah, bagaimana gak baperan, dan lain sebagainya. So hari ini, kita akan ngebahas tentang ini, fire versus lonely. Ketika kita punya Holy Spirit, masih nggak kita bisa lonely? Ini realitanya, saya pernah lonely, saya bisa lonely, kamu juga pernah lonely dan kamu juga bisa lonely. Aku ingat sekali waktu zaman-zaman masih sekolah di luar negeri, rasanya kayak lonely banget gitu ya. Teman-teman semua yang dekat pada di Surabaya, di sana teman-teman yang baru, belum adjusting, belum adapting, rasanya belum bisa klop dan lain sebagainya. So I feel lonely di momen-momen seperti itu. Nah, kembali dari sana, udah 5 tahun di sana, bikin pertemanan, I have best friends, punya teman baik, punya sahabat, punya teman nongkrong, punya teman ketawa. Balik ke sini, rasanya kayak, well, I feel like I'm missing out so much. Rasanya kayak itu juga bisa membuat kita feel lonely and alone again. Nah, dalam perjalanan pelayanan sekalipun, orang bilang, luar biasa ya, traveling ke Jakarta, Palangka, traveling Surabaya, gitu terus gitu. Well, nggak jarang di momen waktu kita flying atau traveling, kita juga merasa kayak sendirian. Karena kita travel sendirian, dan itu bisa datang kepada siapapun. Saya yakin teman-teman pasti punya cerita about your loneliness. Kamu bisa ada di tengah-tengah grup, tapi kamu juga merasa lonely. Kamu bisa lagi Zoom bareng-bareng, but you feel alone. Nah, saya ingin mengajak kita melihat cerita what to do, what God can help us ketika kita ngalamin loneliness. Ada satu orang ini dia lagi di dalam penjara. Cerita orang ini sangat menarik. Dia orang yang hidupnya itu punya misi. Misinya adalah gini, dia menjadi perintis jalan buat Yesus. Dia orang yang berani, he was so bold. Ketika ada orang, dia bisa panggil orang itu, hey kamu ular beludak, hey kamu orang yang gini. Dia bisa panggil orang dengan keras, dengan tajam, dan dengan berani. Dia hidup di padang belantara. Tapi ketika dia di dalam penjara, walaupun dia kelihatannya dari ceritanya, dia adalah orang yang pemberani banget. Ketika di dalam penjara, nggak nutup kemungkinan everybody can feel lonely. Nah, di dalam penjara ketika dia dengar tentang apa yang Yesus kerjakan di luar penjara, perhatikan gini dalam ceritanya di Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-5. Ini ceritanya menarik sekali. Ini cerita tentang orang yang bernama Yohanes Pembaptis. Bagi kamu yang lama di gereja kamu tahu, bagi kamu yang baru aku ceritakan. Nah, di ayat yang kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar pekerjaan tentang Yesus Kristus. Apa yang Yesus lakuin? Menyembuhkan orang, bikin mujizat sedang dia di dalam penjara. Kalau Yesus di luar bikin mujizat, ngapain kok dia tetap dalam penjara? Benar nggak? Nah, ayat yang ketiga, lalu Yohanes menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Hey, is it true that you are the Messiah? Apa benar kamu tuh orang yang akan nyelamatin bangsa, akan menyelamatin dunia? Is it the one you are the is it right that you are the savior? Nah, kemudian ayat yang keempat, Yesus menjawab mereka gini, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Well, kamu perhatiin, waktu dia kirim murid-muridnya, tanya sama Yesus itu, are you the one? Jawaban Yesus bukan gini, yes I am, no I am not, bukan itu jawabannya. Jawaban Yesus adalah gini, dia kasih cerita gini, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli menjadi mendengar. Sebagian kamu yang baca gini, ini kok nggak masuk akal sih jawabannya. Tapi yang menarik adalah gini, di cerita itu, Yohanes
setelah dia mendengar pesan itu kembali dari murid-muridnya, pesan Yesus itu kembali ke dia, he says nothing. Yohanes gak bilang gini, God, if you can heal the blind, how can you care? Kenapa kamu gak bisa get me out of the prison? If you can heal the lame, if you can heal the sick, kenapa kamu gak get me out of this prison? Dia gak bilang gitu. Tapi jawaban Yesus is a very, very confirming untuk hati Yohanes. Dan dia tahu, He is the one. If He is the one, I can face tomorrow. Walaupun aku ada di dalam penjara, aku bisa face tomorrow, melampaui semua ini, apapun yang harus aku jalani. Sehingga dari cerita ini aku belajar gini, loneliness itu bukan lack of friends, tapi loneliness adalah gini, lack of purpose. Yes, di dalam penjara, Yohanes bisa feel lonely. Bukan karena dia gak punya kawan, no. Tapi karena gini, he was lack of purpose. Dan demikian juga dalam kehidupan kita. Kadang kita bisa punya banyak kawan and you feel lonely. Why? Karena loneliness seringkali ada gini, lack of purpose. Dan ketika Yohanes dengar, ini loh kata Yesus, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Dan dia tahu, my purpose is accomplished. Sebagai perintis jalan buat Yesus, and He is the one I can face tomorrow. Dan ini hal yang menarik banget karena gini, kalau aku boleh bilang nih, to be honest, perhatikan gini, setiap mata boleh dengar aku. This is very, very, very awesome. Karena apa? Di dalam agama yang kepercayaan yang lain, jarang banget kita mendengar sebuah konfirmasi bahwa gini, God is with us even in our suffering. Jarang banget. Tapi this is Jesus. He is with us even in our suffering. He is called Emmanuel. Artinya apa? Tuhan yang menyertai kita. Lewat pandemik dia menyertai kita. Setelah pandemik dia tetap menyertai kita. Sebelum pandemik He is still with us. Nah, satu contoh yang simpel lagi di dalam Alkitab kita di Perjanjian Lama. Kalau kamu tahu, mungkin ada fotonya. Ini foto tentang tabernakel. Apa tabernakel? Tabernakel itu di dalamnya ada yang namanya tabut perjanjian Tuhan. Nah, tabut perjanjian Tuhan itu digambarkan gini. The person and the saving work of Christ. Itu gambaran tabut perjanjian itu. Nah, di dalam tabut perjanjian itu, perhatikan gini. Ada 3 hal. Isinya apa dalam kotak itu? Ada roti mana. Roti mana itu bicara tentang apa? Itu bicara tentang ini, penyediaan Tuhan bagi orang-orang Israel di zaman itu. Dan ini mengingatkan kita juga, Jesus is our provider sampai hari ini. Nah, di dalam tabut perjanjian itu, karena ini tabut perjanjian bicara the person and saving work of Christ, di dalam tabut perjanjian itu juga ada yang ini, namanya tongkat Harun. Tongkat Harun ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kedaulatan Tuhan. Dia pakai dan dia pilih keluarga Harun yang tidak sempurna. Dan ini kabar baiknya tentang Yesus dan Tuhan kita. Dia bisa pakai dan dia bisa pilih kita semua, orang-orang yang tidak sempurna ini, untuk perkaranya, untuk kebesarannya, dan untuk kehendaknya. Dan di dalam tabut perjanjian itu ada apa? Ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini bicara tentang apa? Ini mengingatkan kita bahwa gini, firman Tuhan dan hadirat Tuhan itu selalu bersama-sama menyertai kehidupan kita. Kenapa Pastor Elia kamu cerita tentang ini? Ini yang menarik tentang tabut perjanjian ini. Tabut perjanjian sekali lagi ini gambarin tentang pribadi Yesus and saving work of Christ. Nah, perhatikan ini yang menarik adalah gini. Ketika orang Israel harus dalam perjalanan mereka pindah satu tempat, menyeberangi sungai, menyeberangi laut. Perhatikan ini. Mereka mau nyebrang Yordan nih. Perhatikan ya, mau nyebrang Yordan. Apa yang terjadi? Imam-imam yang bawa tabut ini kan gambaran Yesus. Benar ya? Imam-imam yang bawa tabut ini, mereka berjalan di depan. Ketika mereka menginjakkan kakinya di sungai itu terbelah. Push. Dan kemudian tabut itu berjalan di depan. Artinya apa? Kamu dan aku, kita punya Tuhan yang berjalan di depan kehidupan kita. Come on. Nah, yang menarik dari cerita ini adalah gini, bukan hanya itu. Tabut itu dan imam-imam ketika udah di sungai, apa yang terjadi? Ketika sudah terbelah, mereka berhenti di tengah-tengah. Supaya orang-orang Israel bisa lewat. Sementara mereka berhenti di tengah-tengah dengan tabut itu, air sungai itu tetap terbelah.
Selama mereka ada di tengah-tengah itu dengan tabut itu, air sungai itu tetap terbelah. Sampai semua orang lewat, mereka tetap ada di tengah-tengah itu. Artinya apa? Jesus, He wants to be the center of your life. Of your finance, of your thinking, of your playing, of your hobby, of your anything. He wants to be at the center of your life. Dan bukan hanya itu, setelah orang-orang Israel semua lewat. Tadi kan dia di depan kan yang bawa tabut, bener kan? Membuka sungainya terbelah. Kemudian dia berdiri di tengah-tengah supaya sungainya tetap terbelah. Setelah semua orang lewat, baru imam-imam dan tabut-tabut ini dan tabut perjanjian ini berjalan di belakangnya orang-orang Israel. Supaya apa? Setelah orang-orang Israel semua safe, baru kemudian air itu menutup kembali. Ini bicara apa? Tuhan is not just in front of you, He's also behind you. Dia ada di belakang setiap kehidupan kita. So kalau kamu bertanya di mana Tuhan di momen corona ini, Dia ada di depan kamu. Dia ada di pusat segalanya dalam kehidupan kamu. Dia ada di belakang kamu. He is everywhere for you. He's behind you. He's beside you. He's in front of you. He's upon you. He is in you. He is everywhere for us. Sehingga kita semua bisa belajar dari cerita ini bahwa gini, well, when you feel lonely, selalu ingat God is everywhere for you. Let Him lead you. Kalau Dia di depan, izinkan Dia tuntun kamu. Kalau Dia di tengah-tengah kehidupan kamu, izinkan Dia itu jadi orang yang memberikan ini sense of peace, sense of identity, sense of wholeness dalam kehidupan kamu. Dan kalau Dia di belakang kita, biarkan Dia jadi penopang kehidupan setiap kita. Karena sekali lagi, loneliness itu bukan lack of friends, tapi lack of purpose. Nah, apa yang bisa kita lakuin? Simple aja, tiga hal. When we feel lonely, yang pertama adalah gini, atau menghadapi loneliness, yang pertama adalah gini. Feeling lonely can come to anyone. Kita bisa merasa lonely itu siapapun, nggak terkecuali. Duit banyak, duit kurang banyak, posisi tinggi atau posisi biasa. Loneliness karena gini, bukan lack of friends, tapi lack of purpose. But when every time you feel lonely, remember God is everywhere with you. Dari cerita tabut perjanjian, He's in front of you. He's at the center of your life. He is behind you. He is everywhere for you. Yang kedua adalah gini, find helpful friends. Temukan teman yang bisa membangun, bukan yang menjatuhkan atau merusak kamu. Find helpful friends yang punya ini value of Jesus dalam kehidupan mereka. Yohanes Pembaptis dia punya murid-muridnya. Dan murid-muridnya pergi kepada Yesus untuk Yohanes. Dan dia bertanya, are you the one? Are you the Messiah? Dan murid-muridnya ini menjadi orang yang mengantarkan apa perkataan Yesus buat Yohanes. And you won't find that friends yang bawa firman Tuhan buat kehidupan kamu. So in the moment you feel lonely, the purpose of God will come to you. In the moment you feel lonely, you know that Jesus is for you. Dan yang ketiga adalah ini, may Jesus help you. When you pray, when you read His words dalam Alkitab kita, when you worship God. Sekali lagi, biar itu mengingatkan kita that God is for you. He is beside you. He is behind you. He is in front of you. He is everywhere for you. He is our God in our ups and our downs. Seringkali kita hanya mungkin membayangkan God hanya mau sama kita in our ups. Tapi He also wants to be with us in our downs. Dan itu bedanya Yesus buat Anda dan saya. So, ketika kita semua bisa merasa lonely, saya bisa lonely. When you have Holy Spirit, maybe you can feel lonely. Yes, ini yang bisa kita lakukan 3 hal. Ingat, feeling lonely can come to anyone. Aku bisa, kamu bisa, kita semua bisa. Yang kedua yang bisa kamu lakuin adalah find helpful friends. Yohanes punya murid-murid. Yesus punya murid-murid. Who do you have? You have your cell group friends with you. Yang punya Christ values to help you. Yang bisa bring the words of Jesus to you. Dan yang ketiga adalah gini, may Jesus help you. Help your heart. Help your mind. And help your future. Mari kita doa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur when loneliness can come to everyone, anytime, anywhere. Hari ini kami belajar, God is for us. You are everywhere for us. You are in front of us. You are at the center of our life. You are behind us. And you're beside us. You just everywhere for us. Thank you untuk kami boleh belajar story from the Bible hari ini. To remind us that you are with us.
you are for us. May your purpose itu jadi bagian, jadi purpose of our life. Karena sekali lagi, loneliness is not just lack of friends, but lack of purpose. Kami berdoa, apa yang kami dengar, ini boleh kami aplikasikan dalam hidup kami, dan membangun setiap kehidupan kami. In Jesus' name, semua yang diberkati, bersama-sama kita berkata, Amen, Amen. Hey, if you're blessed, kenapa nggak bagikan link ini ke teman-teman kamu? If your friends feeling lonely these days, maybe this is the message they need to hear. So, kenapa nggak share and help your friends and be a blessing. God bless you.